Hai semuanya, hari ini aku mau ngomongin hal yang bisa jadi dekat dengan kita semua ya. Mau ngomongin tentang trauma dan masa lalu. Dan tentunya aku gak sendiri, aku ditemenin sama Bu Dokter Yuliana CHT, CHT apa panjangnya itu? Certified Certified Hypnotherapist. Hypnotherapist. Aku mau mungkin Bu Dokter perkenalkan diri dulu deh. Ya, saya Dr. Yuliana CHT, saya adalah seorang dokter dan hipnoterapis. Jadi banyak mengalami menangani masalah-masalah tidak hanya secara fisik tapi juga dalam masalah mental health pasien saya. Aku pertama mau nanya dulu soal trauma. Sebenarnya apa sih yang membedakan trauma dan pengalaman buruk gitu? Apakah semua pengalaman buruk itu pasti traumatis gitu? Atau sebaliknya gitu? Apakah segala hal yang traumatis itu pasti dari pengalaman buruk yang besar gitu? Harus pengalaman buruk besar gak sih? Iya. Sebenarnya trauma itu apa sih? Sesuatu bisa dikatakan trauma? Iya, trauma adalah sesuatu yang menyebabkan suatu emosi pada kita. Di mana kita merasakan itu mempunyai makna yang luar biasa pada hidup kita. Dan kita merasa terperangkap, tidak bisa menghindar dari peristiwa itu, dan kita merasa tidak berdaya menghadapi semua itu. Sehingga itu menjadikan sesuatu emosi yang menimbulkan suatu emosi negatif pada diri kita dan mempengaruhi kita di masa kedepannya. Berarti yang disebut trauma itu adalah pengalaman yang membuat kita terjebak dalam suatu emosi yang menimbulkan suatu emosi dan merasa kita tidak bisa keluar dari suatu permasalahan itu. Dan yang disebut trauma ini adalah sesuatu yang berdampak buat kehidupan orang yang punya trauma tersebut. Yang mengalami trauma tersebut pasti ada dampaknya di masa depannya jika trauma itu tidak dibereskan. Jika trauma itu bisa dibereskan berarti trauma itu tidak berdampak lagi yang buruk kepada dia di masa depannya. Tapi kalau trauma itu tetap dia bawa, mempengaruhi, menimbulkan emosi-emosi negatif karena pemahaman-pemahaman dia terhadap trauma itu yang mempengaruhi dia di masa depan menjadi dia pribadi sebagai apa di sana. Tapi kenapa ya? Kenapa trauma itu menempel gitu? Menempel bertahun-tahun, ada yang dari kecil sampai dewasa gitu, sampai tua gitu. Sedangkan ada pengalaman buruk atau kesedihan yang setelah terjadi ya udah gitu. Ya, karena trauma itu benar-benar menimbulkan perasaan mendalam pada seseorang ini, sehingga misalnya pada masa kecil itu peristiwa itu menimbulkan luka pada inner child tersebut. Karena gini, pemahaman anak kecil itu kan berbeda dengan pemahaman kita dewasa. Saat anak kecil melihat suatu peristiwa yang ada di sekitar dia berdasarkan pemahaman dia sebagai anak bahwa peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang menyakitkan. Suatu peristiwa yang membuat dia merasa tidak dihargai, tidak disayangi, tidak dicintai. Sehingga kesedihan atau luka-luka yang dia bawa ini, kalau nggak diberikan pemahaman, tidak diberikan pengarahan, tidak diselesaikan dengan baik, pasti luka ini akan terus dibawa. Jadi luka inner child ini dibawa terus sampai dewasa. Dan akan berpengaruh pada dia kelak. Karena yang rentan trauma itu anak-anak. Nggak hanya anak sih, sebenarnya dewasa juga bisa kalau misalnya dia sedang mengalami suatu kondisi emosi atau suatu kondisi di mana dia menghadapi segala sesuatu itu yang membuat dia merasa nggak bisa membereskan peristiwa yang dia hadapi tersebut. Itu bisa menimbulkan trauma buat dia. Nggak ada jalan keluar, solusinya itu yang merasa terperangkap dan tidak berdaya itu menimbulkan suatu trauma pada seseorang. Tapi anak kecil karena pemahaman dia itu masih sedikit, masih nggak tahu kebijaksanaan sebagai orang dewasa, dia merasa apa yang dia hadapi itu sebagai, menurut dia anak kecil kan membutuhkan cinta kasih, kebahagiaan. Tapi di luar itu yang dia hadapi bagi dia itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat saya mengalami suatu luka pada diri saya. Seperti itu. Tapi gimana kita bisa aware, kita bisa tahu kalau kita punya trauma gitu, atau bagaimana seorang terapis bisa tahu oh ini dia klienku kena trauma gitu. Apabila suatu trauma itu sudah berdampak kepada aktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, kok saya kenapa ya jadi gak fokus dalam mengerjakan segala sesuatu. Saya gak punya semangat mengerjakan segala sesuatu. Atau kenapa ya saya jadinya kok
tiba-tiba nih sering menangis, atau saya menjadi mudah marah, relasi saya menjadi nggak baik dengan orang lain, kerja juga jadinya nggak tahu nih, nggak ada arah tujuan rasanya. Nah, hal-hal seperti itu yang sampai mengganggu aktivitas fisik, aktivitas kita keseharian, itu berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan di situ, harus kita cari, ada apa? Sehingga kita menjadi tidak bisa produktif, tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Dengan hal-hal kecil, misalnya kalau marah kan secara normal kan kita marah kepada orang, tujuannya adalah karena itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mau mencari solusinya. Tapi kalau marah yang berlebihan, yang pasti kita tahu ada sesuatu apa nih pada diri saya, itu marahnya itu terlalu berlebihan, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, bahkan diikuti dengan pikiran-pikiran lain seperti itu kan karena saya tidak dihargai, itu karena saya dipojokkan, itu karena saya tidak dipercaya, itu karena saya tidak mau didengarkan, hal-hal seperti itu. Nah, di itu tuh yang seperti yang dia tidak dihargai, tidak didengarkan, dipojokkan, itu karena dia luka yang dia bawa dari dulu, karena dia dulu pernah tidak dihargai, dipojokkan, sehingga dia merasa sekarang begitu orang melakukan apa sedikit dia merasa ini kan karena gak menghargai gue. Seperti itu. Berarti kita tahu kita punya trauma, atau kita bisa tahu orang punya trauma ketika dia punya trauma response gitu ya. Ini kok ganjil gitu responnya. Iya. Misalnya tadi marah berlebihan gitu. Iya. Padahal kan harusnya bisa gak semarah itu. Karena ada luka yang dia pernah alami dulu, sehingga sekarang ke-trigger lagi dengan hal itu, dia merasa ya benar kan saya tidak dihargai gitu. Misalnya dulu ini anak pernah ada yang datang, pasien misalnya datang, dok saya sekarang ini mudah sekali marah kepada anak saya. Masalah kecilnya saya bisa marahnya luar biasa dok. Setelah itu saya menyesal. Nah begitu dimundurkan, dibawa regresi mencari peristiwa apa yang dia alami di masa lalu. Ternyata ini anak sering merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan suatu prestasi atau apa, orang tuanya itu nggak pernah menghargai dia. Nggak pernah memberikan apresiasi kepada dia. Bahkan sering disalahkan, sering dimarahin. Nah luka pada anak kecil ini dia bawa. Sehingga saat dia dewasa, begitu dia punya anak, begitu anak dia rasanya misalnya, dek belajar atau dek mandi, anak ini seolah mengabaikan. Anak kecil kan gak bisa langsung, kadang-kadang ya suruh mandi gak mau langsung, ya langsung masuk. Tapi ngapain dulu lah. Nah itu pikiran luka dia yang dia bawa dari masa kecil, yang dia merasa dia suka diabaikan dari orang tuanya. Dan sekarang dia melihat anaknya gak mau mendengarkan apa yang dia perintahkan. Dia merasa, oh anak ini mengabaikan saya, anak ini tidak menghargai saya. Sehingga marah dia ini jadinya berlebihan kepada anak itu. Seperti kamu gak menghargai mama ya, marahnya luar biasa. Padahal kan harusnya bisa dibilang dengan baik-baik, ayo nak mandi. Nanti kamu kalau gak mandi keburu malam, kamu bisa sakit. Seperti itu kan anak juga mengerti seperti itu. Dan tugasnya Bu Dokter Yuliana ini kan salah satunya membantu meresolve trauma ini ya dengan hipnoterapi. Nah sebenarnya gimana sih hipnoterapi bisa menyembuhkan trauma? Jadi hipnoterapi ini adalah terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Apa hipnosis itu? Kembali lagi saya jelaskan bahwa hipnosis adalah di mana faktor sadar kita itu rileks. Faktor sadar kita rileks. Fokus dan konsentrasi meningkat, analisa jadi dan kritis masih sadar menurun. Ya? Sadar, bukannya tidur, bukan. Dibilang orang hipnosis itu bikin gak sadar, itu berarti miskonsepsi ya, salah kata ya? ya? Salah. Makanya saya bilang apa yang tidak mau dia lakukan dalam keadaan sadar, dia gak akan lakukan dalam keadaan hipnoterapi. Dalam keadaan hipnosis. Jadi dia masih bisa mendengarkan apa yang kita bilang, dia juga bisa mengingat apa yang kita sampaikan, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi kita menembus pikiran sadar dia untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan memberikan pemahaman-pemahaman sugesti positif yang bisa diterima oleh pikiran sadarnya tanpa dianalisa dan kritis. Oh, tanpa dianalisa dengan kritis. Karena analisa dan kritis dia menurun itu. Sehingga mudah dia menerima itu semua. Sehingga pemahaman si anak yang salah ini di masa kecil, karena sebagai anak kecil, bisa kita perbaiki dengan sugesti-sugesti yang kita berikan, sehingga dia menyadari bahwa oh dia mudah mengerti orang yang membuat trauma itu. Dia bisa mengampuni orang yang membuat trauma itu. Sehingga bagi dia itu sudah bukan suatu masalah lagi, tapi dia mengerti dengan kebijaksanaan yang kita berikan. Sebenarnya kondisi untuk mencapai sadar yang rileks itu buat manusia gitu tanpa sedang diterapi, itu sebenarnya proses yang mudah gak sih? Proses yang bisa dilakukan sendiri gak?
Ya, kalau misalnya kita dalam keadaan baru bangun tidur aja, itu gelombang kesadaran kita kan belum sampai di beta. Itu masih agak Itu kayak sadar yang rileks. Iya, sadar rileks. Nah, itu kita bisa memberikan afirmasi buat self hypnosis kepada diri kita sendiri, bahwa saya adalah orang yang beruntung, saya orang yang selalu bersyukur, apa yang saya perbuat adalah berhasil, Tuhan selalu memberkati saya, seperti itu. Itu akan membuatkan semangat pada kita bahwa kita adalah orang yang beruntung, kita adalah orang yang baik, seperti itu. Jika kita sering lakukan itu saat bangun tidur, masih ke dalam keadaan yang kurang sadar penuh, atau saat mau tidur sudah menjelang ngantuk-ngantuk, kita lakukan itu terus, itu sangat baik sekali buat self hypnosis kepada diri kita sendiri. Oke. Tapi kan itu kan self hypnosisnya bentuknya positif gitu. Ketika lagi di terapi juga bentuknya positif. Tapi kalau misalnya manusia sesugestif itu, gimana cara kita melindungi dari sugesti-sugesti negatif ya? Baik dari diri yang datangnya dari diri sendiri atau dari lingkungan kita. Ya, makanya kesadaran kita tuh perlu dijaga, Mela. Kesadaran kita perlu Iya, dijaga. kadang misalnya kita dalam keadaan misalnya sedang kayak banyak bengong gitu ya, banyak kayak lagi ngelamun atau sedang pikiran kita seperti kosong. Itu orang mudah sekali diberikan sugesti-sugesti positif, sugesti-sugesti apapun yang dia berikan. Misalnya seperti yang kita lihat di pasar atau di mana yang kata orang diberikan sugesti yang membuat dia merugi. Itu kan dalam keadaan orang biasanya kesadaran itu nggak sadar penuh. Dan orang yang mengerti itu bisa melihat, oh ini orang mudah sekali diberikan suatu sugesti. Orang yang bisa menilai itu. Kalau sadar rileks, orang mabuk itu termasuk sadar rileks nggak? Kan katanya kan supaya rileks minum, terus pas lagi minum tuh nanti jadi lebih. Kalau di film-filman kita lihat misalnya dia tegang nih mau ngobrol sama misalnya cewek yang dia naksir atau apa, jadi dia minum dulu supaya rileks. Itu bantu dia ada di kondisi sadar yang rileks nggak? Ya beda ya, itu beda. Kalau misalnya kesadaran tuh malah kayaknya kurang sadar, maka dia sampai nggak punya malu lagi, dia mau ngapain pun dia lakukan, ya kan? Tapi kalau dalam keadaan proses hipnoterapi itu kan dia dengan kesadaran penuh bahwa dia ini mau diterapi, dia sedang mengalami kesembuhan, dia akan dibantu. Tapi kalau dalam keadaan yang alkohol seperti itu beda lagi. Itu justru bukan kesadaran. Iya, itu susah juga kita melakukannya dalam keadaan seperti itu, gitu. Karena bagaimanapun semua emosi pada kita itu, Mela, itu harus kita cepat-cepat regulasi, kita bereskan. Harusnya sesegera mungkin justru. Sesegera mungkin, karena kalau kita biarkan, itu dampaknya apa sih? Ke fisik. Fisik itu berbagai penyakit bisa terjadi kalau emosi ini terus kita pendam. Sering nggak kita merasakan emosi saya ini dirasakan di mana? Emosi itu bisa dirasakan di fisik loh. Kadang pasien selalu kita tanya, emosi ini kamu rasakan di mana? Misalnya di dada, atau di kepala, atau di leher, atau di punggung, atau di mana? Itu dirasakan. Dan kalau ini emosi terus-menerus orang ini rasakan dan tidak pernah dibereskan, nah ini akan menimbulkan sakit-sakit fisik yang bahkan bisa mematikan. Misalnya orang yang menanggung beban yang berat, dan ini terus dia bawa, tidak dia bereskan, itu merasa sering sakit pada pundaknya. Atau orang yang sering merasakan kesedihan terus-menerus yang gak pernah dia bereskan. Masalah kepada pernafasan dia, pada paru-parunya. Orang yang sering mengalami depresi atau kecemasan, itu mengalami masalah pada lambungnya. Atau orang yang mengalami depresi dan kecemasan mengalami masalah kepada tiroid ataupun autoimun. Bahkan cancer. Itu cancer, orang yang pada kemarahan yang terus-menerus, bahkan dendam yang dia bawa, itu bisa berdampak kepada penyakit cancer. Dan kalau nggak dibereskan, ya cancer ini semakin bertambah parah. Seperti itu. Jadi makanya hati-hati jika kita mengalami sesuatu emosi negatif yang kita rasakan, cepat kita bereskan. Tapi sebenarnya kalau misalnya pakai metodenya itu hipnoterapi, itu bisa, apakah itu bisa efektif buat semua orang gitu? Gimana kalau orangnya, tadi kan Bu Dokter sempat bilang ini karena orangnya dengan sadar mau diterapi gitu. Gimana kalau kondisinya ada temanku atau kerabatku, aku bilang cobalah sana terapi, tapi dia sebenarnya terpaksa dan dia juga skeptis. Itu akan efektif nggak ke orang kayak gitu? Selalu setiap pasien yang datang kita kasih isi informed consent. Di situ dituliskan pasien datang atas niat sendiri, kemauan sendiri, dan sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada saya dan harus dibereskan. Kalau enggak, itu sulit karena dia akan menolak. Apalagi misalnya suatu kasus relasi suami istri, terus istrinya bilang,
kamu nih kayaknya yang perlu terapi. Menurut suami, elulah harusnya yang salah. Tapi ya udahlah, demi menghargai istrinya, dia datang ke hipnoterapi dan minta dibereskan. Tapi dia sendiri merasa benar, dia nggak merasa bersalah, nggak ada sesuatu yang dibereskan pada diri saya, dok. Itu sulit untuk kita bereskan, karena ada suatu tembok yang menghalangi dia untuk mau dibereskan. Seperti itu. Biasanya dalam kasus Bu Dokter nanganin pasien, biasanya trauma mereka tuh apa sih? Trauma yang umum apa sih? Kalau sebutlah 3 trauma umum gitu. Trauma umum banyak sekali sih sebenarnya ya. Karena setiap hari itu selalu pasti berbeda-beda yang datang. Pasti berbeda-beda. Dan berbeda-beda kasus traumanya. Iya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Paling ringan ya masalah pelajar, misalnya nggak fokus, nggak ada semangat, nggak tahu tujuan hidup. Atau pada misalnya kasus dewasa, masalah perselingkuhan, masalah perceraian seperti itu ya, atau masalah di kemarahan, emosi, atau masalah yang bahkan sampai parah dia mau bunuh diri atau membunuh keluarganya. Itu sering terjadi. Jadi misalnya ada suatu anak di mana dia merasakan emosi yang dia rasakan masa kecil ini benar-benar memuncak buat dia, sangat-sangat dia rasakan, sangat membuat kemarahan dan kesedihan yang luar biasa. Dimana misalnya dia nggak rasa disayang sama orang tuanya, bahkan dia dititipkan dengan kakek neneknya, apalagi di kakek neneknya pun dia mengalami suatu kekerasan, sedangkan saudara dia kok tetap diurus sama orang tua. Kenapa saya yang diberikan kepada kakek nenek dititipkan? Nah, suatu saat dia dibawa kembali ke orang tuanya, dia merasa nggak akan menghargai orang tuanya, nggak akan menganggap orang tuanya ini orang yang mengasihi dia. Apalagi sudah terlanjur terbentuk emosi-emosi negatif yang dia bawa karena kekerasan yang dia dapatkan dari pola asuh keluarga kakek neneknya. Nah, kemarahan-kemarahan ini membuat dia merasa gara-gara kamu saya seperti ini. Bahkan dia berniat, saya akan membuat malu orang tua saya. Biar dia rasain, karena akibat pola asuh dia yang seperti itu membuat saya menjadi orang yang seperti ini. Bahkan dia merasa bagaimana kenapa orang tuanya sampai adik dia disayangi, dicintai, tapi saya diberikan pada orang lain. Sampai dia bilang, saya mau membunuh orang tua saya dan adik saya, dok. Itu yang dia rasa. Ini itu yang ceritanya dia rasakan. Orang dewasa? Orang dewasa sekitar 20 lebih. Jadi sampai dia merasa dia gak mau menikah, dia gak mau punya keturunan, biar orang tua saya rasa. Karena apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Aku kira trauma kayak gitu tuh cuma misalnya orang tua memperlakukan dia dengan buruk, terus dia punya dendam dan segala macam, itu mungkin rasa marahnya cuma sampai mungkin awal 20-an atau akhir belasan, karena abis itu dia dewasa dan mandiri dan menjadi individu sendiri, terus dia rela itu terjadi. Gak begitu umumnya? Gak begitu, karena banyak kan pada dewasa itu kan inner child dia yang terluka itu dia bawa. Pasti di kecil tuh dia melihat kenapa adik ikut orang tua, saya diberikan kepada kakek nenek. Kenapa saya mengalami peristiwa yang membuat kekerasan fisik, bahkan pernah mengalami pelecehan seksual saat dititipkan dengan om tantenya tersebut. Tapi adik saya baik-baik saja, adik saya disayangin orang tua saya tetap bersama orang tua saya. Sehingga ini menimbulkan rasa perbedaan kasih sayang antara adik dengan saya. Itu menimbulkan kemarahan luar biasa pada diri dia. Apalagi menjadikan dia seorang yang menjadi emosi karena luka yang dia bawa tersebut, yang dia dapatkan kekerasan fisik dan verbal dari keluarga kakek neneknya tersebut, yang ada om tantenya tersebut. Nah, kemarahan ini yang dia bawa sehingga dia merasa gara-gara orang tua saya menjadi seperti ini. Nah, sekarang orang tua saya malah marahin saya misalnya kan, tuh kayak adik kamu dong, adik kamu begitu nurut, pintar sekolahnya, kamu kok begitu? Ya semakin marah dia. Ini kan karena pola asuh orang tua saya seperti ini. Tapi tanggapan dokter ke ungkapan what doesn't kill you make you stronger itu gimana berarti? Enggak semua orang seperti itu. Jadi ada orang-orang yang kepahitan-kepahitan yang dia alami dulu membuat dia menjadi orang yang kuat. Yang membuat dia gini ya, seperti ada orang misalnya di masa kecil dia seringkali dihina karena masalah ekonomi. Dia mengalami kesusahan dari orang tuanya, ekonomi yang susah dibanding teman-teman, dia sering dihina. Sehingga hinaan ini justru menjadikan cambuk buat dia. Suatu saat saya akan menjadi orang yang berhasil, saya akan membuktikan kepada mereka yang pernah menghina saya,
mereka akan angkat topi kepada saya. Nah, ini menjadi cambuk buat dia, sehingga dia di masa dewasa menjadi orang yang ambisi, yang rasanya waktu sedikit aja tuh sangat berharga. Dan dia nggak kenal waktu untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. Biar saya cepat dipandang sama orang, saya tidak diremehkan lagi sama orang. Oh, trauma responsnya justru baik, Iya. positif. Tapi sebenarnya nggak baik juga. Kadang-kadang sebenarnya dia ini merasa lelah. Karena dia tidak pernah punya me time jadi buat dia, karena waktu itu adalah untuk menghasilkan uang bagi dia. Nah, termasuk juga orang-orang yang perfeksionis. Di masa kecil seorang anak ini sering dimarahin misalnya ya, sering merasa jadi orang perfeksionis itu salah satu trauma respons juga? Ada juga, jadi bermacam-macam juga hasilnya apa. Jadi misalnya ada seseorang yang masa kecilnya ini dia sering dimarahin. Dia sering dimarahin, dibilangin bodoh, dibilangin kalau misalnya di depan keluarga aja bilangin ini nih yang ini mah, aduh paling ini deh gitu kan, paling cengeng, paling apa yang jelek-jelek disebutin. Tapi suatu hari dia ikutin lomba dan dia berhasil menang. Nah sekarang ini mamanya kalau cerita sama orang beda ceritanya. Ini hebat dia kemarin menang loh, dia ini loh, dia ini loh. Jadi dari situ si anak ini mulai timbul pikiran bahwa oh kalau saya bisa menghasilkan sesuatu yang baik, maka mama pasti akan memuji saya nggak pernah akan dimarahin mama, dihina lagi atau diceritakan dengan hal-hal negatif pada orang lain. Nah anak itu mulai merasakan bahwa apa yang mamanya apresiasi saat dia berprestasi, itu akan dia gunakan sebagai cambuk dia untuk selalu berprestasi dan memberikan yang terbaik buat mamanya. Dia jadi rapihin rumah biar mamanya seneng, semua dibersihin. Dan benar mamanya makin mengapresiasi dia. Ini loh rumah ini rapi gara-gara si ini nih. Nah sekarang dia gak pernah lagi dijelek-jelekin saat mamanya ngobrol dengan orang lain. Nah hal itu terus dia bawa sampai masa dewasa dia. Sehingga dia selalu mau memberikan yang terbaik untuk apapun yang dia kerjakan. Supaya dia tidak mengalami kembali hinaan-hinaan yang dia alami saat dia mendapatkan nilai yang buruk. Jadi validasi orang tua tuh sangat penting, impactful itu ya, hingga bisa membentuk perilaku anak sampai di masa dewasanya. Benar banget, seperti itu. Ketika tadi Bu Dokter bilang ada yang masalah eksistensialisme ya, nggak punya tujuan hidup dan segala macam, ada yang masalah romansa dan perceraian, masalah keluarga. Ada nggak sih yang masalahnya tuh karena trauma agama gitu. Kebetulan karena aku suka bahas topik agama, kadang-kadang audiens aku ada yang berasumsi aku punya trauma agama gitu. Yang mana sebenarnya aku nggak ngerasa agama itu traumatis ya dalam pengalamanku. Terus tapi ada juga nih yang kayak curhatnya beneran, Kak aku trauma agama, aku ngalamin ini gitu, aku ngalamin, dan mereka melabeli itu trauma agama gitu. Apakah itu such a thing gitu, atau ya bikinan orang-orang aja gitu? Bener banget Mela. Itu banyak sekali pasien saya yang datang mengalami religious trauma. Nah, contoh kecil gini. Kita kan harus mengisi intake form. Jadi harus mengisi data-data dia ya. Giliran agama dia kosongin. Itu beberapa anak ada tuh. Saya tanya, agama kamu apa? Dia gak mau ngomong, dia diem aja. Akhirnya dia jelasin. Gini loh dok, saya juga gak tahu agama saya ini apa dok. Karena saya bingung mau ngikutin orang tua saya. Ini ada yang dari Muslim, ada yang dari Kristen, berbagai macam. Buddha pun ada, semua agama. Banyak saya menemukan anak seperti itu. Kenapa? Jadi begitu saya membuat kesalahan di rumah dok, orang tua saya ini marah dengan menceramahi saya dengan membawa ayat-ayat agama yang ada. Wah kamu nanti kalau begini, kamu akan begini-begini. Lihat ayat ini mengatakan seperti ini, seperti ini. Dan itu bosan sekali saya dengar dok. Tiap marah orang tua saya ngomong seperti itu. Tapi saya lihat kelakuan orang tua saya nggak mencerminkan seseorang yang beragama dengan baik. Oh enggak dok. Dia tetap berbohong, dia tetap ngomongin orang, dia tetap menghina orang. Nah kalau dia agamanya baik, pasti saya ikutin dok apa yang dia ngomongin. Tapi saya lihat sendiri, bapak saya itu suka ngomongin orang di belakang, suka menghina orang. Nah menurut saya ini bukan suatu agama yang baik dok. Jadi menurut saya ngapain saya mengikuti ajaran agama yang dia berikan, sementara ternyata dia sendiri tidak melakukannya. Oke, jadi berarti trauma agamanya tuh bukan dari agamanya, tapi lagi-lagi dari orang tuanya. Yes, karena orang tuanya memberikan masukan nilai-nilai agama ini dengan cara yang salah. Seolah dia menuntut anak untuk menjalankan nilai agama ini dengan baik, tapi dia sendiri tidak memberikan teladan. Sedangkan kita tahu anak itu adalah peniru ulung. Dia akan lebih mudah menerima teladan-teladan yang kita berikan daripada teori-teori yang kita berikan.
Sehingga kalau kita cuma bisa berteori tapi teladan yang kita berikan gak ada, ya bagi dia itu nol banget, gak ada gunanya kamu ngomong sampai capek pun saya akan berubah. Malah jadinya lama-lama dia jadi muak ya. Iya, malah muak. Jadinya untuk apa agama yang kamu sebutkan selalu seperti itu? Kamu sendiri gak menjalankan dengan baik kok, seperti. Dan ketika itu sudah menjadi trauma, ketika dia ketemu sama kondisi-kondisi diceramahin, dia juga mungkin trauma responsnya muak gitu ya. Iya, karena selalu itu lagi yang ngomongin, dok capek saya katanya. Kadang-kadang saya mau curhat aja sama bapak, saya tuh gak berani. Kenapa? Karena kalau diceramain ya bawanya agama lagi dok, semua ke agama lagi. Tapi saya tahu bapak saya itu orang pemarah, orang yang kasar, orang yang suka ngomongin orang. Lah begitu kok ngomongin agama dok, gitu. Jadi itu yang membuat trauma pada dia. Kalau misalnya, tapi pasti orangnya ya, biasanya pasti orangnya ya. Biasanya pada umumnya seperti itu. Makanya dan bagaimana? itu kasusnya cukup banyak. Banyak sekali. Sehingga dia sendiri nggak mau mengisi agama dia apa. Saya nggak tahu dok agama saya apa. Oh, karena trauma agama dia juga jadinya jadi krisis identitas juga ya. Dia tidak mau mengidentifikasi dirinya dengan suatu agama. Iya, bagi saya udah dok, saya penting saya menjalankan sesuatu dengan baik menurut saya kan. Tapi kan harusnya kita semua orang punya tuntunan agama yang kita tahu kebenaran dari agama kita itu apa, bukan kebenaran menurut pikiran kita sendiri. Apalagi kita sudah membawa luka-luka trauma yang kita dapati dari kecil kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan menurut kita benar menurut kita, ya kan? Tapi belum tentu menurut orang yang kita hadapi, apakah orang-orang itu tidak merasa terluka oleh luka yang kita bawa. Nah itu harus kita lihat lagi. Makanya selalu saya memberikan kepada pasien bahwa kita, apapun trauma yang kita alami, kita malah bukan menjauh kepada Tuhan, tapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena bagaimana kita tahu Tuhan adalah terang yang menerangkan jalan kita, benar gak Mel? Ya kan? Dia menerangkan jalan kita, dia akan menunjukkan kemana arah kita. Kita mau belok kanan, kiri, atau mau lurus. Tapi kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, kita berada dalam kegelapan. Kita nggak tahu di depan ini ada apa, ada jurang, ada duri, ada batu atau apa, kita nggak tahu. Kita main terabas aja, sehingga kita semakin jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Maka saya selalu menganjurkan, ayo semakin pegang suatu agama yang bisa menuntun kamu kepada kebenaran, seperti itu. Itu kan kalau contoh kasusnya orang yang ceramahin ya, misalnya bapaknya yang ceramahin dia. Kalau misalnya traumanya muncul dari doktrinnya itu sendiri gitu, misalnya dia trauma habis dengar deskripsi tentang neraka gitu, terus dia jadi trauma gitu. Trauma dengan neraka. Traumanya dengan narasi nerakanya, dengan nerakanya. Kalau traumanya itu berasal dari doktrinnya, itu ngatasinnya gimana? Kayak nyembuhinnya gimana? Nah, maka itu kembali lagi bahwa setiap anak harus itu punya kedekatan dengan orang tua. Ya, orang tua ini harus cukup dekat dengan anak. Orang tua itu tahu bahwa setiap anak itu unik adanya. Mereka membutuhkan bahasa kasih tertentu yang mereka harapkan dari orang tuanya. Di mana orang tua ini harus menciptakan suatu ruang yang membuat anak ini merasa aman dan nyaman saat berada dekat orang tua. Sehingga anak ini mudah untuk bercerita, mengungkapkan isi hatinya, atau mengekspresikan dirinya dengan nyaman tanpa merasa nanti akan dihakimi, akan dimarahin, seperti itu. Sehingga begitu dia mendengar ajaran-ajaran dari agama yang merasa membuat trauma dia akan mudah berdiskusi kepada orang tuanya. Benar nggak sih Ma atau Pak? Nah, benar nggak sih seperti ini? Apakah pemahaman saya salah? Nah, orang tua kan bisa membimbing. Itu salah, nak. Maksudnya itu A, B, C, D. Sehingga anak paham, oh maksudnya begitu. Sehingga anak merasa tenang. Tapi kalau anak gak ada kedekatan dengan orang tua, apa yang dia terima, dia susah diskusikan dengan siapapun, apalagi orang tuanya. Sehingga dia telan sendiri ini. Dengan pemahaman-pemahaman dia yang semakin hari semakin mungkin makin salah, makin ngeblunder. Sehingga pemahaman dia yang salah ini membuat trauma yang semakin dalam buat dia. Nah itu peran orang tua di situ. Jadi kita harus punya kedekatan dengan anak sehingga anak merasa dekat dengan kita dan bisa berdiskusi, berdialog, curhat kepada kita seperti itu. Itu kan kalau misalnya ini kan yang Bu Dokter sampaikan bisa berguna buat para orang tua gitu ya. Tapi gimana dengan
para orang dewasa yang udah terlanjur tidak punya sosok orang tua yang memberi rasa aman dan nyaman gitu. Mereka sudah terlanjur hidup seperti itu, sudah terbiasa tidak punya tempat aman dan nyaman di hidupnya untuk cerita gitu. Iya. Nah, pada anak-anak yang seperti itu, biasanya anak-anak itu merasakan kesepian. Pada diri dewasa yang suka merasa kesepian. Gimana dewasa ini sering merasakan mudah frustasi, mudah depresi. Karena kenapa? Gak pernah ada merasa orang yang menolong dia, yang mengerti dia, yang membantu dia, yang mendukung dia. Orang-orang yang seperti ini mudah mengalami frustasi dan depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Nah, pada dewasa-dewasa ini, bagaimana dengan trauma yang dia bawa bisa dia bereskan? Dia coba sadari, ada sesuatu apa pada diri saya sehingga saya mengalami permasalahan dalam aktivitas saya sehari-hari. Maka saya selalu menyebutkan dengan stamina. Ini apa poinnya buat diingat oleh orang-orang, stamina. Jika kamu mengalami trauma, ingat stamina. Apa itu stamina? S, sadari traumamu. Sadari. Ada trauma apa ya yang pernah saya dapatkan di masa lalu saya? T, tulis di atas kertas. Apa sih trauma yang pernah saya dapatkan? Kira-kira apa saja? A, ampuni mereka yang pernah berbuat salah pada kamu. Saya belajar, apalagi saya sekarang sebagai pribadi yang dewasa, saya mencoba mengerti mereka, kenapa mereka seperti itu. Apa yang pernah mereka alami sehingga mereka menjadi pribadi yang seperti ini. Ampuni mereka. M, meditasi. Membantu meningkatkan kesadaran. Sehingga saya sadar, saya hidup di masa sekarang bukan di masa lampau. Dan masa depan ditentukan oleh apa yang saya lakukan hari ini. Saya sadar bahwa saya hidup di sekarang ini. Dengan meditasi itu meningkatkan kesadaran kita. Karena sebagaimana kita tahu, diri manusia ada faktor sadar dan bawah sadar. Dan yang paling banyak mempengaruhi manusia itu faktor bawah sadar. Sadar itu cuma 1-5% mempengaruhi manusia. Karena itu kenapa apa yang terjadi pada kita, karena masa lalu kita yang sudah kita endapkan di bawah sadar kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan kesadaran ini sehingga kita menyadari, kita hidup di masa sekarang. Meditasi. I, apa? Ingat momen-momen bahagia dalam hidup. Ada loh ternyata momen-momen bahagia dalam hidup saya, yang ternyata saya bisa bersyukur, saya bisa bahagia atas semua yang sudah saya lalui. Ternyata Tuhan gak pernah meninggalkan saya. N, nikmati momen-momen itu, rasakan kembali. Saya merasakan bahwa kemarin tuh saya merasakan bahagia, saya pernah ya bersyukur, saya pernah merasakan berkat Tuhan, kebahagiaan yang saya dapatkan. Nikmati. Dan katakan bahwa saya baik-baik saja. Dan A, terakhir apa? Jika semua itu masih belum bisa kamu lakukan, ajak dirimu kepada tenaga profesional. Sehingga tenaga profesional yang bisa membantu kamu untuk merilis emosi-emosi dan trauma-trauma yang pernah kamu alami tersebut. Seperti itu. Stamina 7. Sadari trauma. Cara sadarnya adalah ketika kita mengambil keputusan kok berdasarkan masa lalu gitu. Iya, kok saya merasa sering ini negatif aja di pikiran kita. Kenapa ya? Apa sangkut pautnya dengan masa lalu kita ya? Sadari trauma. T, tulis. A, ampuni. Ampuni yang menyakiti kita gitu. M, meditasi. I, ingat momen-momen bahagia yang pernah kita lalui, bahwa kita nggak selalunya selama ini sebenarnya susah terus loh. Ada suatu momen bahagia yang pernah kita lalui kok. N, nikmati momen-momen itu, rasakan bahwa saya ternyata baik-baik saja kok. A, ajak diri ke tenaga profesional yang bisa membantu merilis. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini langkah-langkah pertama kalau kita mau nolong diri kita sendiri. Iya. Nah, makanya itu kenapa sebelum kita melanjutkan diri kita ke jenjang perkawinan, daripada kita menimbulkan luka pada generasi-generasi baru, kenapa enggak pasangan-pasangan ini membereskan dulu trauma-trauma masa lalu yang pernah mereka dapatkan? Karena kadang trauma masa lalu kita tuh bisa berdampak buruk ke orang-orang terkasih kita gitu. Yes, karena kebanyakan trauma yang kita bawa itu, luka yang kita bawa itu, semua orang yang terluka biasanya pasti akan melukai orang lain. Memberikan luka pada orang lain. Terutama kepada siapa? Biasanya pada orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena pada orang-orang terdekat kita merasa apa? Mereka kan mengerti saya. Mereka kan tahu saya seperti apa. Dan mereka juga gak bisa memberikan perlawanan. Atau mereka mencoba memahami saya.
Sehingga dia ini yang orang terluka ini berani memberikan luka juga pada orang-orang sekitarnya. Orang terluka itu Orang yang terluka pasti akan menimbulkan luka buat orang lain. Kenapa begitu? Ya iya, orang yang terluka dia punya pemahaman-pemahaman negatif. Bukan karena dia pernah terluka jadi karena dia punya pengalaman dilukai, dia jadi punya kapasitas empati untuk tidak menyakiti orang sebagaimana dia tersakiti. Enggak juga. Seperti gini Mel, kita terluka karena kita merasa tidak dihargai. Kita terluka merasa kita selalu dibanding-bandingkan. Nah saat itu, begitu yang seperti yang seorang ibu aja marah kepada anak. Dia merasa anak ini tidak menghargai saya karena luka yang pernah dia bawa. Atau di kantor dia merasa kok teman-teman semua rasanya gak pernah memandang saya ya. Kayaknya memandang saya sebelah mata, saya juga gak mau diajak ini, gak mau diajak itu, rasanya saya diremehkan. Padahal teman-teman gak seperti itu. Tapi karena dia sendiri sudah membuat blok di mental dia bahwa saya ini adalah orang yang tidak dihargai, saya adalah orang yang tidak berdaya, tidak berguna. Sehingga dia merasa semua orang memandang dia seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa berelasi dengan baik dengan orang lain. Nah seperti juga yang misalnya contoh deh ya, misalnya seorang ibu yang mudah marah kepada anaknya. Begitu dimundurin, ternyata saat kecil ibu ini seringkali mendapatkan kekerasan fisik dan verbal dari mamanya. Sampai sering diguyur, sering disabet pakai sapu lidi, pakai rotan, katanya bahkan kadang tangannya diikat di meja makan karena dia nggak mau makan. Nah kemarahan pada anak kecil ini yang dia nggak bisa lawan mamanya, ini dia bawa. Luka ini dia bawa sampai masa remaja dia, sampai dewasa dia, begitu dia punya anak. Pelampiasan marah dia adalah anak dia. Dulu saya juga diperlakukan itu teladan dari mama. Jadi dalam mencari solusi adalah dengan memberikan kekerasan. Bahkan kemarahan yang tidak bisa dia lampiaskan di masa dulu, dia lampiaskannya kepada orang-orang yang menurut dia gak bisa untuk memberikan perlawanan kepada dia. Orang-orang yang ada di sekitar dia. Tapi tadinya kukira orang yang dibesarkan dengan kekerasan, dia akan punya kesadaran untuk, karena tahu gak enaknya dibesarkan dengan kekerasan, dia tidak mau melakukan kekerasan ke misalnya anak-anaknya atau murid-muridnya kalau dia guru. Jarang sekali itu. Itu mungkin kalau trauma dia sudah dibereskan, dia sudah mendapatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Sehingga dia tidak terluka lagi. Jadi kalau misalnya dia dibesarkan dengan kekerasan, tapi dia tidak meneruskan kekerasannya, itu berarti traumanya sudah selesai, makanya dia sudah bijaksana. Betul. Jadi dia sudah memahami bahwa gak enak loh disakiti itu. Gak enak loh diperlakukan seperti ini. Dan juga saya memahami bahwa kita itu sebagai orang tua harusnya bukan seperti yang itu. Bukan memberikan kekerasan fisik dan verbal, tapi bersifat demokratis kepada anak-anak. Kita bisa berdiskusi, berdialog dengan baik, menjelaskan dengan baik. Sehingga bukan hanya kemarahan-kemarahan dan pukulan-pukulan yang kita berikan pada anak. Sehingga dengan kesadaran kebijaksanaan ini karena trauma ini sudah beres, berarti kalau orang sudah menyadari itu, trauma dia sudah beres harusnya. Dan dia baru bisa memberikan itu pada orang-orang yang dia sayangi. Karena orang yang membawa trauma, dia itu gak sadar ya. Makanya dia ngebiarin trauma itu mengatur cara dia mengambil keputusan. Mempengaruhi emosi dan perilaku dia. Pasti itu trauma itu akan mendorong dari alam bawah sadar kita untuk bereskan ini. Ada suatu perasaan di dalam diri kamu yang merasa kamu tidak dihargai, tidak diapresiasi, merasa kamu direndahkan, merasa kamu selalu dipermalukan, kamu merasa diri orang tidak berguna. Itu mempengaruhi seseorang. Jadi ada juga misalnya kasus di mana seseorang merasa dia ini nggak percaya diri. Apalagi tugas dia harus presentasi di kantor atau di tugas dia ya, di pekerjaan dia. Begitu dimundurkan ternyata di masa lalunya dia mengalami apa? Dia merasa malu karena orang tuanya itu dulu selalu ribut bertengkar. Bahkan tetangga-tetangga, teman-temannya juga tahu bahwa bapaknya ini berselingkuh dan sudah menikah beberapa kali. Sehingga dia kalau misalnya di sekolahan dia suka malu sama teman-teman. Karena teman-teman kok lihat orang tuanya harmonis gitu dan ya. Orang tua bisa dibanggakan. Bisa dibanggakan, tapi dia enggak. Begitu orang tanya, "Mana bapak lu?" gitu kan. "Kok enggak ambil rapot?" Dia enggak berani menjawab. Nah, kemaluan ini yang dia bawa sampai rasa malu ini dia bawa sampai masa dewasanya, sehingga dia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berharga.
Dia adalah orang yang tidak seperti orang umumnya. Sehingga dia merasa setiap orang memandang dia adalah memandang sesuatu yang buruk dari diri dia. Sehingga saat dia harus berhadapan dengan banyak orang atau presentasikan segala sesuatu, dia nggak nyaman. Ini kan dari tadi kita ngomongin tentang trauma individu yang biasanya itu berasal dari keluarga ya, dari pola asuh. Tapi kalau misalnya yang bentuknya trauma kolektif gitu karena misalnya trauma sejarah atau konflik beragama atau sebuah kejadian traumatis yang dirasakan bareng-bareng gitu sekampung gitu. Itu Misalnya tuh bencana alam. Misalnya bencana alam Ya bisa, juga. itu bisa bencana alam, itu bisa. Atau kecelakaan pesawat terbang, bahkan tsunami seperti itu ya, yang kayak bencana alam tuh bisa terjadi. Menyebabkan orang saat dia sekarang di dekat pantai, dia merasa sesuatu yang gak nyaman. Kenapa ya dok, setiap saya ke pantai, setiap saya mendengar deburan ombak, saya tuh langsung deg, debar-debar. Ternyata begitu dimundurkan, oh dia pernah mengalami tsunami. Padahal tsunami kecil juga sih, gak sampai dia menyebabkan kenapa-napa. Tapi itu sudah membuat dia lari-lari, itu membuat dia ketakutan. Ada juga yang hanya karena mendengar berita-berita tentang tsunami. Sehingga dia saat di pantai, dia merasa takut. Dan trauma kolektif kayak gitu bisa disembuhkan secara kolektif nggak sih? Ya. Kan kalau terapi satu-satu tuh PR banget gitu. Nah kan tergantung siapa yang mau datang kepada kita untuk membereskan itu. Karena dalam hipnoterapi selalu terapi itu one on one, satu persatu. Oke. Seperti itu. Jadi terapi itu one on one. Jadi selama kita belum bisa terapi, baik mungkin belum bisa afford terapi atau belum ada waktunya, karena kan kebanyakan meskipun psikolog, hipnoterapis dan semacamnya itu di Jakarta banyak ya, tapi tetap aja biasanya antrinya panjang kalau butuh bantuan profesional. Jadi sementara belum bisa ke bantuan profesional itu stamina tadi. Lakukan stamina tadi dulu deh. Jadi kayak fobia aja itu juga dialami dari pemahaman yang salah dari seorang anak loh. Jadi misalnya ada anak yang takut pada cicak. Dimundurin, kenapa sih kamu bisa takut sama cicak? Emang kamu pernah ngalamin apa gitu kan? Kejatuhan cicak? Enggak dok. Dulu waktu masih kecil, saya tuh main di rumah teman saya. Teman saya bilang, katanya, kita lagi ngobrol gini, cicak tuh dengar bunyi suaranya. Nah ini adalah berarti pertanda buruk. Kamu harus hati-hati kalau mendengar suara cicak. Jadi begitupun dia kemanapun saat dia lagi ngobrol sesuatu dan mendengar suara cicak. Menurut dia, katanya itu petanda bahaya, harus hati-hati dalam bicara. Nah yang membuat dia setiap melihat cicak, mendengar suara cicak, dia menjadi ketakutan. Seperti itu. Jadi hati-hati dalam seorang anak kecil ini kalau dia gak mengerti, apalagi gak ada kedekatan dengan orang tua, dia gak bisa tukar pikiran, dia gak bisa bertanya pada orang tuanya. Dan pemahaman yang salah ini dia bawa terus-menerus sampai dewasa, dia akan mempengaruhi dia sampai dewasanya. Berarti sebenarnya kalau misalnya ketakutan dia sama cicak itu diproses dengan diskusi sama orang tuanya misalnya, itu nggak akan berbuah jadi fobia. Iya, kan pasti orang tuanya kasih pemahaman, enggak. Cicak berbunyi ya bukannya karena berarti menunjukkan pada kamu ini ada yang salah dari ucapan kamu harus hati. Enggak, setiap saat dia berbunyi kok gitu kan. Kalau kita kasih tahu dia tuh, kamu lihat tuh cicak nggak apa-apa kan, ternyata dia baik-baik saja. Kan anak ini merasa aman, tenang. Oh iya ya, gitu. Tapi kan selama ini karena dia nggak ada kedekatan, dia mau nanya orang tuanya, takut orang tuanya marah, ya pemahaman tuh terus dia bawa sampai dewasa. Seperti itu. Iya, ini kan lagi-lagi masukan yang sangat baik buat para orang tua gitu. Tapi kita ada di suatu masa di mana generasiku dan seterusnya itu kebanyakan pada pengen child free. Lagi-lagi bisa jadi trauma response juga gitu. Kebanyakan alasannya selain alasan ngerasa dunia ini tidak ideal untuk ditempati anak-anaknya, bisa juga karena mereka melihat orang tuanya, atau kebanyakan alasan yang sering aku dengar, mereka melihat orang tuanya atau melihat pengasuhan yang tidak ideal, mereka mereka sadar mereka mungkin tidak bisa menjadi orang tua ideal yang dibutuhkan anaknya, maka dari itu mereka memutuskan untuk tidak punya anak aja gitu. Benar, banyak sekali Mel yang datang kepada saya. Dok, saya gak mau punya anak. Saya gak mau menikah. Lah kenapa? Dok, saya gak mau anak-anak saya mengalami luka seperti yang saya dapatkan dari orang tua saya dok.
Saya nggak mau nanti punya suami seperti orang tua saya. Saya nggak mau perkawinan saya hancur seperti perkawinan orang tua saya, Dok. Bahkan sampai ada satu orang, dia diantar oleh mamanya untuk hipnoterapi. Dia mengalami permasalahan dengan pacarnya yang sering memberikan bahasa-bahasa verbal yang membuat dia nggak nyaman dan sering menangis. Dan saat dia curhat sama mamanya, kata mamanya, ya wajar lah, laki-laki itu emang begitu, nak. Laki-laki itu di mana-mana itu emang begitu, normal. Kita yang sebagai perempuan, kita harus memaklumi. Saya bilang, siapa bilang bahwa semua laki-laki seperti itu? Salah banget. Ada banyak laki-laki yang baik. Karena orang tuanya, mamanya mempunyai suami dengan sifat yang sama dengan calon menantunya ini. Bahkan si anak ini juga melihat bahwa omnya, dari keluarga tantenya melihat laki-laki yang semuanya mirip dengan papanya. Jadi dia mengambil kesimpulan, dok, bukannya emang semua laki-laki itu sama ya, dok. Tapi sayanya yang salah menanggapi, saya terlalu baper, terlalu cengeng gitu. Jadi dia belajar menerima lelaki ini walaupun nanti suatu saat akan menjadi suaminya, walaupun dia harus menangis sepanjang hari, sepanjang perkawinannya. Karena bagi dia yang harus kuat, dia yang harus tangguh menghadapi laki-laki ini. Nah itu kan hanya karena apa? Karena apa yang dia lihat, yang dia tahu cuma sebatas itu. Laki-laki adalah seperti papa, om, suami, tante dan sebagainya. Orang-orang terdekat dia. Sehingga ada seseorang yang harus belajar menerima laki-laki apapun yang akan jadi suaminya. Ada pula yang merasa saya tidak akan menikah karena saya takut mempunyai suami seorang laki-laki itu seperti itu. Nah seperti itu. Jadi karena dia melihat kelingkungannya yang membuat dia mempunyai asumsi bahwa semua laki-laki adalah sama. Padahal keputusan yang tepat adalah mencari lelaki yang tepat gitu ya. Nah, kadang saya bilang sama pasien saya, kenapa ya dok, kok saya mendapatkan misal laki-laki yang kurang baik seperti papa saya, kok selalu menurun, apakah ini kutukan dok gitu. Nah saya bilang, kita ini punya level vibrasi energi. Kalau vibrasi kita baik, energi kita baik, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan vibrasi kita. Dan bagaimana cara menentukan vibrasi kita menjadi semakin baik? Emosi-emosi negatif yang kita rasakan itu semakin menurunkan vibrasi energi kesadaran kita. Kalau energi ini semakin banyak kemarahan, iri hati, kecemasan, kesedihan, ini semakin menurunkan level vibrasi energi kita. Dan saat vibrasi kita direndah, ya kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kenapa? Karena saya mendapatkan kekerasan fisik sering verbal dari papa, saya mendapatkan juga suami yang seperti papa. Karena kemarahan yang saya bawa dari papa yang memberikan luka ini, kesedihan saya membuat level energi saya menjadi rendah. Dan saya akan bertemu dengan orang-orang yang dengan level energi yang sama seperti itu. Tapi saat kita trauma-trauma kita sudah bereskan, tidak ada lagi emosi negatif yang mengganggu kita, level energi kita otomatis akan naik. Saat level energi kita naik, kita akan sefrekuensi dengan orang-orang yang dengan level energi yang sama dengan kita. Otomatis kita akan bertemu dengan laki-laki yang baik, yang sesuai dengan frekuensi kita yang sekarang. Seperti itu. Tadi kan kita banyak ngomong soal anak kecil yang butuh pola asuh yang penuh kasih gitu dari orang tua. Tapi sebenarnya kalau buat orang dewasa tuh masih butuh gak sih support sistem emosional kayak orang atau sekelompok orang yang bisa memberi rasa aman dan nyaman gitu. Kalau buat orang dewasa tuh masih butuh gak sih? Sampai lansia, sampai menutup mata, kita masih butuh bahasa kasih. Contohnya relasi suami istri, sudah sama-sama dewasa dong. Kalau si istri gak tahu apa itu bahasa kasih yang dibutuhkan suaminya, dan suami juga gak tahu bahasa kasih apa yang dibutuhkan istrinya, ini pasti bermasalah dalam relasi hubungan mereka. Misalnya nih, si istri ini senengnya bahasa kasihnya adalah diberi hadiah. Tapi suaminya gak pernah memberikan itu. Suaminya malah perhitungan. Iya malah perhitungan gitu ya.
Nah itu menimbulkan si istri merasa suaminya tidak menyayangi dia, tidak mengasihi dia. Karena bagi dia hadiah adalah tanda kasih, tanda sayang. Balikan misalnya suaminya. Kalau suaminya adalah misalnya diberikan pujian, penghargaan, bagi dia itu adalah istrinya menyayangi dia, menghargai dia. Tapi dia tidak dapatkan itu. Istrinya cuma berikan hadiah, beliin ini, beliin itu. Bagi dia tuh gak berarti. Karena bahasa kasih saya adalah pujian, harga diri. Nah maka kenapa banyak sekali terjadi perselingkuhan, Mel? Kenapa sih seorang laki-laki mudah mengalami perselingkuhan misalnya? Karena laki-laki ini biasanya dia senang jika dia merasa harga diri dia itu diberikan. Apalagi misal di depan sana dia merasa ada seorang perempuan yang selalu memuja dia, mengatakan bahwa dia hebat, dia luar biasa gitu ya. Atau sering memberikan memberikan tempat curhat buat dia sehingga dia merasa dipercaya, diberikan tempat curhat pada perempuan ini. Atau dia merasa seorang perempuan yang selalu minta tolong sama dia sehingga dia merasa dia ini punya suatu kelebihan yang bisa menolong orang lain, sehingga dia bisa jatuh hati kepada perempuan tersebut. Sementara di rumah istrinya sendiri nggak pernah menghargai dia, nggak pernah memberikan pujian buat dia misalnya. Ini kasus umum perselingkuhan laki-laki biasanya begitu, Nah, yang dokter temui. Yang dia temui. Kalau perselingkuhan perempuan? Kalau perselingkuhan perempuan itu beda lagi. Misalnya perempuan kan biasanya maunya diapain sih? Perempuan maunya dimanjain, dimengerti, dipuji, sama juga sebenarnya. Nah, ada satu kasus misal seorang perempuan dia merasa, dok saya ini sebagai perempuan saya ini nggak mudah lah selingkuh gitu ya. Tapi setiap saya pulang, saya ini udah capek kerja, pulang juga harus urus anak-anak. Tapi suami itu rasanya nggak pernah menghargai saya, dok, nggak pernah puji saya. Ih kamu hebat ya, kamu bisa sukses dalam karir, kamu tetap bisa urus anak. Saya merindukan itu. Nah itu kembali lagi di masa dulu dia nggak pernah mendapatkan apresiasi dari orang tuanya, sehingga dia merindukan bahasa kasih ini dari suaminya. Begitu pulang suaminya yang ada cuma cuek, nggak ada pernah puji dia, nggak pernah nambahin beban, menambahkan beban, malah dimarahin, dibetein. Nah di luaran, di teman kerjanya, wah ada seorang laki-laki yang selalu perhatian pada dia, yang memuji dia. Ih kamu cantik banget hari ini, kamu hebat banget sih, karir kamu bisa sampai seperti ini sebagai seorang perempuan, luar biasa ya kamu bisa melakukan tugas kamu juga sebagai seorang ibu yang baik. Wah ini sering diberikan oleh laki-laki itu, diberikan perhatian, diberikan kamu lapar ya, diberikan makanan, diberikan sesuatu yang membuat bahasa kasih yang dia rindukan ini dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Lama-lama perempuan ini merasakan apa? Akhirnya saya jatuh hati, dok. Akhirnya kami terlibat dalam perselingkuhan. Nah akhirnya dia datang dengan suami, dibereskan. Dan kita sama-sama memberitahu apa sih sebenarnya bahasa kasih mereka. Karena komunikasi mereka kurang baik. Mereka gak bisa saling komunikasi, memberitahukan apa sih bahasa kasih kita masing-masing yang harus kita penuhi. Masing-masing dengan pikirannya sendiri, dengan kesibukannya sendiri, tanpa memikirkan apa bahasa kasih yang diperlukan oleh pasangan, sehingga relasi bisa semakin baik. Tapi mungkin gak sih di pernikahan yang bahagia gitu, sebenarnya saling sama-sama puas sama hubungannya, sama-sama puas sama pernikahannya, tapi tetap selingkuh aja gitu karena mungkin karena kebiasaan atau karena serakah aja, bisa gak sih? Atau mungkin karena begini ya, keputusan untuk perselingkuhan itu keputusan mau dia mau seperti apa sih, apakah dia menyadari bahwa dia sudah punya keluarga, punya istri yang harus dia jaga, atau mau seperti apa pernikahan dia. Tapi sebenarnya seharusnya seorang suami atau seorang istri yang sudah merasakan nyaman di rumah, merasakan pasangan yang bisa mendukung dia seperti yang dia harapkan, atau bisa memberikan rasa bahagia atau rasa cukup buat dia, pasti dia gak akan mencari di luaran sana. Nah itu kembali kepada bahasa kasih yang biasanya dia butuhkan dari kecil, yang bisa dipenuhi oleh pasangan dia. Sehingga apalagi ditambah dengan iman yang cukup. Ditambah dengan iman yang cukup dari pasangan tersebut. Kalau misalnya dia sudah berikan bahasa kasih tapi iman dia pun tidak mensupport untuk itu semua, itu kadang-kadang laki-laki juga mudah jatuh ke dalam perselingkuhan, atau perempuan juga jatuh ke dalam perselingkuhan karena gak ada iman yang mengingatkan dia. Dan gak punya moral kompas yang bagus. Nah seperti itu, apa sih seharusnya yang dilakukan sebagai pasangan? Apakah dia ingat akan janji nikahnya? Ataukah hanya keegoisan, kenikmatan, keserakahan dia yang dia turutin untuk menjalankan perselingkuhan tersebut? Jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan perselingkuhan ini.
Oke. Dan bagaimana juga kita bisa selalu menciptakan, sebenarnya dari masing-masing kita juga bisa menciptakan bagaimana sih kita bisa membuat diri kita ini selalu senantiasa bahagia, senantiasa mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan kita, seperti hormon dopamin, hormon endorfin, serotonin, oksitosin. Gimana supaya kita pompa terus sehingga kita bisa tetap merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadinya nggak gampang sedih, nggak gampang marah. Iya, jika pulang ke rumah misalnya suami diberi nggak usah langsung ditanya, ngapain aja hari ini dicecer dengan pertanyaan macam-macam. Padahal kita nggak tahu suami kita misalnya lagi sibuk di kerjaan, ada masalah dalam pekerjaannya, kita cecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang nambah stres dia. Tapi misalnya pulang sudah cukup, biarkan dia dulu istirahat sebentar, kita sediain kopi, kita diamkan dia sebentar, dia biar rileks sebentar, nah baru kita ajak ngobrol dengan baik. Saat kita menyediakan kopi aja membuat dia diam sejenak, itu sudah kita memberikan hormon-hormon bahagia, hormon dopamin, hormon endorfin, hormon oksitosin, kasih sayang itu kita berikan semua buat dia, sehingga dia merasakan nyaman saat pulang ke rumah. Seperti itu. Makasih banyak Bu Dokter, nggak terasa kita udah ngobrol hampir 1 jam. Oh ya. Ada terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman penonton Forbidden Questions dulu nggak? Iya. Teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa kalau ternyata trauma itu sangat berpengaruh pada diri kita ya, dan bagaimana bahwa kita tahu dengan membereskan trauma-trauma itu bisa membuat kita dalam kehidupan sehari-hari maupun produktivitas kerja kita semakin baik. Maka segera kita sadari apakah kita mengalami suatu trauma dalam kehidupan masa lalu kita yang perlu kita selesaikan. Apakah kita bisa berdamai dengan masa lalu kita tersebut? Jangan sampai masa lalu itu mengikat kaki kita sehingga kita sulit untuk melangkah ke masa depan. Tapi bagaimana kita bisa terlepas dari masa lalu yang membuat trauma ini sehingga kita bisa melangkah dengan ringan untuk mencapai cita-cita dan harapan kita di masa depan dengan baik, dengan tenang, damai, dan bahagia. Oke. Makasih banyak Bu, sudah bersedia untuk mau ngobrolin banyak tentang ini di channelku. Dan makasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Kalian ada nggak nih trauma masa lalu yang mengekang kalian hingga kini gitu? Atau mungkin kalian bisa sharing juga pernah memitigasi trauma dengan cara apa? Bisa tulis kolom komentar ya. Yes, benar. Makasih Bisa banyak Bu sharing, Dokter. Betul, bisa sharing. Makasih banyak Bu Dokter. Sama-sama, Mel. Makasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di konten selanjutnya.